Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Cynthia Subagio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi untuk siswa sekolah menengah atas fase F dengan topik transformasi fungsi, yaitu pada translasi dan refleksi. Sebelum masuk pada materinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kegunaan atau penerapan transformasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide grafik penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per bulan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Jika kita perhatikan di sini ya, angka perkembangan kasus terkonfirmasi pada bulan September di 2020 dan Maret 2021 memiliki angka yang sama, yaitu 4.284 kasus. Pada bulan Oktober 2020 dan April 2021 juga memiliki angka yang sama, yaitu 3.143. Kemudian pada November 2020 dan Mei 2021 juga memiliki angka yang sama, yaitu 4.617 dan pada bulan Desember 2020 dan Juni 2021 angka memiliki kasus yang sama, yaitu 8.074 kasus. Sedangkan pada bulan Januari 2021 memiliki kesamaan dengan bulan Juli 2021, yaitu memiliki angka paling tinggi di 12.001 kasus. Kesamaan-kesamaan tersebut bisa kita modelkan ke dalam bentuk grafik dengan memisahkan grafik dari grafik aslinya sehingga membentuk grafik seperti pada gambar 2. Nah, jika kita melihat grafik pada gambar 2, terlihat bahwa pada bulan Maret 2021 hingga Juli 2021 itu merupakan grafik pergeseran ke kanan dari grafik yang memodelkan data pada bulan September 2020 hingga Januari 2021. Nah, pergeseran grafik ini itu termasuk dalam penerapan transformasi fungsi. Cakupan materi pada transformasi fungsi kali ini, yang pertama yaitu translasi, dibagi menjadi dua, translasi vertikal dan translasi horizontal pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Yang kedua yaitu refleksi, dibagi menjadi dua, yaitu refleksi vertikal dan horizontal pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Sebelum kita memasuki materi translasi dan refleksi, ada baiknya kita mengingat dulu seperti apa fungsi linear dan fungsi kuadrat. Mari kita mengingat bersama-sama. Yang pertama adalah fungsi linear. Sebuah fungsi f adalah fungsi linear jika dapat ditulis sebagai y sama dengan ax ditambah b, di mana a adalah koefisien, x adalah variabel, dan b adalah konstanta. Jika a sama dengan 0, maka fungsi adalah konstan, yaitu fx sama dengan b. Jika a sama dengan 1 dan b sama dengan 0, maka fungsi adalah fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x. Bisa kita lihat gambar grafiknya pada gambar di kanan. Nah, contoh dari fungsi linear, ini ada dua contoh, misalnya fx sama dengan min x min 2. Dan yang kedua ada fx sama dengan x plus 2. Nah, kita bisa menggambarkan grafik dari fungsi-fungsi linear tersebut dengan melakukan transformasi fungsi terhadap grafik fx sama dengan x yang ada pada gambar grafik di sebelah kanan. Nah, yang kedua ada fungsi kuadrat. Sebuah fungsi f adalah fungsi kuadrat jika dapat ditulis sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0.
Dalam hal ini, X merupakan variabel, A dan B merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nah, adapun contoh dari fungsi kuadrat, yaitu yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Yang kedua, di sini ada fx sama dengan x ditambah 2 kuadrat. Nah, kita bisa menggambarkan grafik dari fungsi-fungsi kuadrat tersebut dengan melakukan transformasi fungsi terhadap grafik fx sama dengan x kuadrat yang gambar grafiknya kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Dari grafik fungsi linear y sama dengan x dan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat, kita dapat membentuk grafik fungsi yang baru dengan transformasi fungsi dengan cara menggesernya secara horizontal maupun vertikal, merefleksikannya, meregangkan atau mengecilkannya, dan merotasikannya. Nah, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu translasi vertikal. Translasi vertikal merupakan pergeseran grafik fx ke atas atau ke bawah akibat pengaruh penambahan atau pengurangan konstanta dari fx di y sama dengan fx. Translasi vertikal dapat kita definisikan sebagai berikut. Untuk b lebih dari 0, grafik y sama dengan fx ditambah b adalah grafik y sama dengan fx digeser ke atas sebanyak b satuan. Grafik y sama dengan fx dikurangi b adalah grafik y sama dengan fx digeser ke bawah sebanyak b satuan. Untuk lebih memahami mengenai translasi vertikal, mari kita menuju contoh penerapan translasi vertikal untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk memudahkan menggambar grafik, di sini saya menggunakan bantuan aplikasi yaitu GeoGebra. Kalian bisa mengakses GeoGebra langsung pada website GeoGebra ataupun mendownloadnya di Play Store. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada layar. Perhatikan grafik fungsi y sama dengan 2x, y sama dengan 2x plus 3, dan y sama dengan 2x min 2. Kita perhatikan di sini, yang pertama untuk y sama dengan 2x digambarkan dengan grafik berwarna hitam, dan y sama dengan 2x plus 3 yang digambarkan dengan grafik berwarna merah. Kita bisa lihat bahwa grafik fungsi y sama dengan 2x yang ditambah konstanta sebanyak 3 mengalami pergeseran ke atas sebanyak 3 satuan. Secara matematis, kita dapat tulis dengan y aksen sama dengan 2x ditambah 3. Selanjutnya, kita perhatikan untuk grafik fungsi y sama dengan 2x min 2. Nah, grafik y sama dengan 2x jika dikurangi dengan konstanta sebanyak 2 akan mengalami pergeseran ke bawah sebanyak 2 satuan. Secara matematis kita dapat tulis dengan y aksen sama dengan 2x min 2. Setelah fungsi linear, sekarang kita akan melihat contoh penerapan translasi vertikal pada fungsi kuadrat. Nah, sekarang perhatikan fungsi y sama dengan setengah x kuadrat yang digambarkan oleh grafik berwarna hitam. Lalu y sama dengan setengah x kuadrat plus 2 yang digambarkan dengan grafik berwarna biru. Serta yang terakhir, y sama dengan setengah x kuadrat min 4 yang digambarkan oleh grafik berwarna merah. Yang pertama kita perhatikan y setengah x pangkat 2 jika ditambahkan dengan konstanta sebanyak 2, maka akan mengalami pergeseran ke atas sebanyak 2 satuan. Secara matematis kita dapat tulis dengan y aksen sama dengan y plus 2, y aksen sama dengan setengah x kuadrat ditambah 2. Selanjutnya kita perhatikan bila y sama dengan setengah x kuadrat, jika dikurangkan dengan konstanta sebanyak 4, maka akan mengalami pergeseran ke bawah sebanyak 4 satuan.
Secara matematis kita dapat tulis dengan Y aksen sama dengan Y min 4, Y aksen sama dengan setengah X kuadrat min 4. Selanjutnya, yaitu submateri kedua, yaitu translasi horizontal. Translasi horizontal merupakan pergeseran grafik fx ke kanan atau ke kiri akibat pengaruh penambahan atau pengurangan pada nilai x di y sama dengan fx. Translasi horizontal dapat kita definisikan sebagai berikut. Untuk D lebih dari 0, grafik Y sama dengan Fx dikurangi D adalah grafik Y sama dengan Fx digeser ke kanan sebanyak D satuan. Grafik Y sama dengan Fx ditambah D adalah grafik Y sama dengan Fx digeser ke kiri sebanyak D satuan. Untuk lebih memahami mengenai translasi horizontal, mari kita menuju contoh penerapan translasi horizontal untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jika tadi kita mencoba di translasi vertikal, yang ditambah dan dikurangkan itu adalah fungsinya, sekarang untuk translasi horizontal, yang ditambah ataupun dikurangkan itu adalah nilai X di dalam fungsi itu sendiri. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh pada layar. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 3X plus 3 yang digambarkan oleh grafik berwarna hitam, Y sama dengan 3X min 4 plus 3 yang digambarkan oleh grafik berwarna biru, dan Y sama dengan 3X plus 2 plus 3 yang digambarkan oleh grafik berwarna ungu. Pertama-tama, kita perhatikan untuk Y sama dengan 3X min 4 plus 3. Grafik fungsi tersebut mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 4 satuan. Pergeseran tersebut terjadi ketika ordinat dari kedua grafik sama, yaitu Y sama dengan Y, sedangkan absisnya berbeda, yaitu X dan X min 4, sehingga grafik mengalami pergeseran ke kanan. Jadi kita bisa katakan bahwa Y sama dengan 3X min 4 plus 3 itu merupakan hasil translasi dari Y sama dengan 3X plus 3. Selanjutnya kita perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 3X plus 2 plus 3 yang digambarkan oleh grafik berwarna ungu. Grafik tersebut mengalami pergeseran ke kiri sebanyak 2 satuan. Pergeseran tersebut terjadi karena absis yang berbeda, yaitu X dan X plus 2. Jadi kita bisa katakan bahwa Y sama dengan 3X plus 2 plus 3 itu merupakan hasil translasi horizontal dari Y sama dengan 3X plus 3. Seperti itu. Selanjutnya, translasi horizontal pada fungsi kuadrat. Kita coba perhatikan pada layar. Perhatikan fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat yang digambarkan oleh grafik berwarna hitam. Y sama dengan setengah X plus 2 pangkat 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna merah, dan Y sama dengan setengah X min 3 pangkat 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna biru. Coba perhatikan untuk grafik fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan setengah X plus 2 kuadrat. Fungsi Y sama dengan setengah X plus 2 kuadrat itu mengalami pergeseran ke kiri sebanyak 2 satuan. Kedua fungsi memiliki kesamaan ordinat, yaitu Y sama dengan Y. Akan tetapi absisnya berbeda, yaitu X dan X plus 2. Jadi kita bisa katakan bahwa Y sama dengan setengah X plus 2 kuadrat merupakan hasil translasi horizontal dari Y sama dengan setengah X kuadrat. Yang kedua, kita perhatikan
Untuk grafik fungsi Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat. Grafik Y setengah X min 3 kuadrat mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 3 satuan dari grafik Y sama dengan setengah X kuadrat. Kedua fungsi memiliki kesamaan ordinat, yaitu Y sama dengan Y, akan tapi memiliki absis yang berbeda, yaitu X dan X min 3. Sehingga kita bisa katakan bahwa Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat merupakan hasil translasi horizontal dari Y sama dengan setengah X kuadrat. Setelah kita mempelajari transformasi fungsi translasi, sekarang kita masuk pada transformasi fungsi refleksi. Di sini yang pertama terdapat refleksi vertikal. Grafik fungsi yang direfleksikan secara vertikal akan memiliki jarak yang sama dari sumbu X, tetapi pada sisi yang berlawanan. Refleksi vertikal dapat kita definisikan sebagai berikut. Grafik Y sama dengan minus Fx merupakan refleksi dari grafik Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Jika suatu titik XY pada grafik Y sama dengan Fx, maka titik X min Y berada pada grafik Y sama dengan min Fx. Untuk lebih memahami mengenai translasi vertikal, mari kita menuju contoh penerapan translasi vertikal untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kita bisa lihat pada layar, ya. Pertama, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 4X plus 1 yang digambarkan oleh grafik berwarna merah dan Y sama dengan min 4X plus 1 yang digambarkan oleh grafik berwarna biru. Kita bisa lihat bahwa grafik fungsi Y sama dengan 4X plus 1 dan grafik fungsi Y sama dengan min 4X plus 1 itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, akan tetapi pada sisi yang berlawanan. Nah, fungsi Y sama dengan min 4X plus 1 pada gambar itu merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu X dari fungsi Y sama dengan 4X plus 1. Selanjutnya, penerapan refleksi vertikal pada fungsi kuadrat. Kita perhatikan bersama pada layar, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna hitam, dan Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna biru. Kita bisa melihat bahwa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 2 dan Y min X kuadrat plus 2X plus 2 memiliki jarak yang sama dari sumbu X, tetapi pada sisi yang berlawanan. Sehingga kita bisa katakan bahwa grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 2 itu merupakan hasil refleksi dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 terhadap sumbu X. Nah, setelah refleksi vertikal, di sini terdapat refleksi horizontal. Grafik fungsi yang direfleksikan secara horizontal akan memiliki jarak yang sama dari sumbu Y, tetapi pada sisi yang berlawanan. Refleksi horizontal dapat kita definisikan sebagai berikut. Grafik Y sama dengan F min X merupakan refleksi dari grafik Y sama dengan Fx terhadap sumbu Y. Jika suatu titik XY pada grafik Y sama dengan Fx, maka titik min X, Y berada pada grafik Y sama dengan F min X. Untuk lebih memahami mengenai refleksi horizontal, mari kita menuju contoh penerapan refleksi horizontal pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jika tadi refleksi vertikal merupakan pencerminan terhadap sumbu X, sekarang refleksi horizontal itu merupakan
pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat pada penerapannya untuk fungsi linear. Kita perhatikan sama-sama pada layar. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 4x plus 1 yang digambarkan oleh grafik berwarna merah, dan Y sama dengan 4 min X plus 1 yang digambarkan oleh grafik berwarna biru. Kita bisa lihat bersama pada gambar bahwa grafik fungsi Y sama dengan 4 min X plus 1 memiliki jarak yang sama dengan grafik fungsi Y sama dengan 4x plus 1 dari sumbu Y. Akan tetapi pada sisi yang berlawanan. Sehingga kita bisa katakan ya, bahwa Y sama dengan 4 min X plus 1 itu merupakan hasil refleksi dari grafik Y sama dengan 4x plus 1 terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita perhatikan penerapan refleksi horizontal pada fungsi kuadrat. Kita coba perhatikan sama-sama pada layar. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna hitam, dan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2 min X ditambah 2 yang digambarkan oleh grafik berwarna merah. Berdasarkan gambar, kita bisa lihat bahwa grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2 min X plus 2 itu memiliki jarak yang sama dengan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 dari sumbu Y, akan tetapi berada pada sisi yang berlawanan. Sehingga kita bisa katakan bahwa grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2 min X plus 2 itu merupakan hasil refleksi dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 terhadap sumbu Y. Nah, karena kalian sudah tahu seperti apa translasi dan refleksi itu, di sini terdapat contoh soal yang akan kita kerjakan supaya kalian lebih memahami mengenai translasi dan refleksi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Jika f(x) mengalami pergeseran ke kanan sejauh 2 satuan, maka tentukan hasil translasi f(x) dan gambarkan grafik yang terbentuk. Untuk penyelesaiannya, f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, jika kita menggambarkan bentuk x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 langsung menjadi sebuah grafik, itu mungkin akan membuat kita kesulitan. Maka dari itu kita akan mengubah x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Caranya, x kuadrat ditambah 6x ditambah 8, kanan dan kiri kita kurangkan dengan min 8. Sehingga akan menghasilkan x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 8. Lalu x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat. 3 ini berasal dari B dibagi 2, yaitu 6 dibagi 2. Sehingga menghasilkan 3. Jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan min 8 ditambah 3 kuadrat. Sehingga x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan min 8 ditambah 9. Nah, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 ini ekuivalen dengan x ditambah 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan Y sama dengan X ditambah 3 dalam kurung kuadrat dikurangi 1. Nah, karena yang ditanya tadi bergeser ke kanan 2 satuan, maka Y sama dengan F X min D untuk D lebih dari 0, sehingga Y sama dengan X ditambah 3 min 2 kuadrat dikurangi 1. Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat dikurangi 1, sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X.
Jadi, hasil translasi yang dihasilkan adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Bisa kita lihat gambar grafiknya seperti pada gambar di layar. Untuk contoh soal yang kedua, jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, maka refleksi grafik fungsi terhadap sumbu x adalah, untuk penyelesaiannya, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, bisa ditulis y sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, refleksi terhadap sumbu X itu artinya refleksi vertikal, sehingga grafik Y sama dengan Fx akan menjadi Y sama dengan min Fx. Maka, Y sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Jika tanda kurungnya dihilangkan, akan menjadi Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, untuk gambar grafiknya bisa dilihat pada layar. Baik, sekian penjelasan transformasi fungsi untuk translasi dan refleksi pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Semoga penjelasan yang saya paparkan dapat dipahami dan dapat membantu kalian semua. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.